Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga semuanya sehat selalu ya. Seperti biasa, setiap malam Jumat insyaallah kita akan membahas tahsin surat Al-Kahfi. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke ayat yang ke-10. Nah, buat teman-teman yang baru subscribe dan baru bergabung di channel ini, sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan dan juga syukron jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak karena sudah mendukung kami dengan mensubscribe channel ini. Dan kalau teman-teman ingin menyimak kajian ini dari awal, di channel ini sudah ada playlistnya ya, silahkan dicek sendiri ya. Linknya insya Allah akan saya letakkan di kolom deskripsi. Baik, buat teman-teman yang sedang santai di rumah dan memungkinkan untuk membuka mushaf, silahkan dipersiapkan mushafnya terlebih dahulu. Dan buat teman-teman yang tidak memungkinkan untuk membuka mushaf ya, misalnya sedang di luar rumah ya, ada keperluan dan lain sebagainya, intinya tidak memungkinkan untuk membuka mushaf, maka teman-teman masih bisa menyimak melalui background mushaf yang ada di belakang saya ini ya teman-teman ya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Saya langsung mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu ya, silahkan disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Baik, kita akan bahas tajwidnya huruf per huruf ya, dari mulai makharijul hurufnya, makhraj hurufnya, kemudian sifatul hurufnya, dan juga ahkam tajwid yang ada pada masing-masing hurufnya. Baik teman-teman semuanya, ayat ini diawali dengan huruf hamzah yang di kasrah ya. Huruf hamzah yang diberikan harokat kasrah ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa huruf hamzah ini harus dikeluarkan dari tenggorokan bagian bawah ya, aqsal halqi ya, bahasa Arabnya aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah ya. Di mana tenggorokan bagian bawah itu ya? Tenggorokan bagian bawah itu tepatnya di pita suara ya teman-teman ya, di pita suara. Jadi dari situlah muncul huruf hamzah a, i, u, harus dari sini ya, harus dari tenggorokan bagian bawah ya. Kemudian di sini harokatnya kasroh ya. Nah, ketika kita membaca huruf yang berharokat kasroh ya, maka ada dua hal yang harus kita lakukan ya saat mengucapkan kasrohnya ya. Kalau hamzahnya ini keluar dari sini ya, dari tenggorokan bawah. Nah, sekarang kasrohnya.
Nah, ketika kita mengucapkan kasroh, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menurunkan rahang. Nah, rahang bawah kita. Jadi kita itu punya dua rahang ya teman-teman ya. Rahang bawah dan rahang atas. Ya. Rahang atas tidak bergerak ya, rahang bawah yang bergerak nih ya. Nah, ketika kita mengucapkan kasroh, maka rahang bawah kita ini diturunkan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, diturunkan ke bawah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, bagian tengah lidah kita ini naik ke atas. Ya, naik ke atas seperti ini. Ini tadinya lidahnya rileks seperti ini, maka diangkat sedikit bagian tengah lidahnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah agar mengarahkan suaranya ini agar turun ke bawah. Ya, kalau tidak diangkat lidah bagian tengah ini, maka suaranya ini kemungkinan akan miring. Awal. Nah, tapi kalau diangkat, nah, bagian tengah lidah ini diangkat sedikit, suaranya ini tertuju ke bawah ya, maka insya Allah harokat kasrohnya itu akan sempurna. I seperti itu ya teman-teman ya. Ya, semua huruf yang berharokat kasroh itu harus dibaca seperti itu teman-teman ya. Kasrohnya ya, kasrohnya harus dibaca seperti itu ya. Contoh yang ini misalnya huruf fa ya, fi. Nah, kemudian huruf ta, ti. Nah, jadi ketika kita mengucapkan kasroh ya, rahang bawah kita ini harus turun, kemudian bagian tengah lidah ini naik sedikit ya. Fungsinya agar tidak serupa dengan fathah ya. Karena fathah juga ketika kita mengucapkan fathah itu dengan menurunkan rahang, dengan menurunkan rahang, membuka mulut itu kan sama saja dengan menurunkan rahang. Ya, kalau kita mengucapkan huruf ba bagaimana? Ba, ini kan turun juga. Ba. Nah, bedanya kalau fathah lidah kita itu tidak bagian tengah lidahnya ini tidak naik sedikit. Ya, tidak dinaikkan sedikit tapi dia dalam kondisi rileks seperti ini. Ya, beda dengan kasroh. Ya, ketika huruf kasroh maka diangkat sedikit. Supaya suaranya itu mengalir ke arah bawah, itu enggak ke atas ya. I. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sempurna harokat kasrohnya ya. Baik, ini huruf hamzah. Berikutnya kita masuk ke huruf yang kedua, yaitu huruf dzal ya. Huruf dzal adalah huruf yang dikeluarkan dari ujung lidah ya, bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ya. Ujung lidah seperti ini ya, ini lidah. Nah, ujungnya berarti yang ini ya, bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas seperti ini ya. Ini kalau diumpamakan gigi seri, maka ujung ketemu dengan ujung. Nah, ujung lidahnya nempel ke ujung gigi seri atas. Baik. Di sini huruf dzalnya dalam kondisi sukun ya teman-teman. Ya. Dalam kondisi bersukun. Nah, ini ada sukun di sini ya. Ya. Nah, ketika huruf dzal dalam kondisi sukun, maka hati-hati ya. Ada beberapa hal yang terlarang untuk dilakukan. Ya. Yang pertama ya, memantulkan suaranya. Id ya. Id awal. Ini salah karena huruf dzal bukan huruf qalqalah. Yang pertama ya. Yang kedua, memutus suaranya. Ini juga nggak boleh. Id awal harusnya dialirkan. Id awal. Nah, kedengaran ya teman-teman ya alirannya. Id a bukan id a. Kalau id a mentok suaranya putus, nggak boleh ya. Kenapa demikian? Karena huruf dzal memiliki sifat ar-rakhawah ya, dialirkan suaranya.
Iza. Iza. Ini yang kedua. Tidak boleh diputus suaranya. Yang ketiga, ya, tidak boleh bocor nafasnya. Is awa. Is awa. Kenapa? Karena huruf zal tidak memiliki sifat hams. Ya. Tidak memiliki sifat apa? Sifat hams, ya. Hams itu udara yang mengalir deras, menyembur keluar, ya. Is ini salah. Huruf yang berikutnya huruf hamzah, ya, huruf hamzah. Sama seperti huruf hamzah yang sebelumnya. Ya, sebelumnya ada huruf hamzah. Di sini juga ada huruf hamzah. Tempat keluarnya sama, dari tenggorokan bagian bawah. Bedanya ini berharokat fathah. Ya. Nah, perhatikan teman-teman, antara harokat fathah dan harokat kasroh, ya, itu tadi udah saya jelaskan. Bedanya hanya sedikit, ya, sama-sama membuka mulut. I juga sama, menjauhkan rahang, ya kan? Ya, menjauhkan rahang. Cuma bahasanya kalau i itu menurunkan, kalau fathah itu membuka. Tapi hakikatnya menurunkan dan membuka sebenarnya sama aja. Ya. Membuka apa nih? Membuka mulut. Membuka mulut itu dengan cara apa? Menurunkan rahang, ya kan? Karena rahang atas kita ini nggak bisa gerak. Rahang atas kita ini tetap, ya. Yang bergerak itu rahang bawah. Ya, jadi kalau kita mau membuka mulut, caranya bagaimana? Membuka mulut, huruf ba fathah misalnya, caranya bagaimana? Kalau kita mengucapkan fathah, perhatikan. Ba turun, rahang bawah saya ini turun. Ba, ya. Kasroh juga sama, bi, ya. Sebenarnya sama aktivitasnya, ya. Cuma dibahasakannya aja berbeda. Ya, ketika kasroh, ya, dibahasakan apa? Menurunkan rahang, ya. Ketika fathah dibahasakan apa? Membuka mulut, ya. Pada hakikatnya sama, membuka mulut ya dengan cara menurunkan rahang. Yang membedakan apa? Tadi udah kita sebutkan, ya. Ketika fathah, ya, maka posisi lidah itu dalam kondisi rileks, ya. Kasrohkan i, mungkin di sini ada pengaruh sedikit, ya, bibirnya agak sedikit turun, tapi rahang tetap turun, ya. Ya, rahang tetap diturunkan sama. Nah, lidah bagian tengahnya ini agak naik sedikit kalau di kasroh. I. Kalau a tidak, a. Ya, paham ya teman-teman, ya. Id a. Ya. Ya, lanjut ke huruf berikutnya, huruf keempat, yaitu huruf wawu. Ya, huruf wawu. Ya, huruf wawu keluar dari dua bibir yang dimajukan, ya. Dhammus syafatain, dengan memajukan dua bibir. Jadi startnya itu dari depan, ya. Di sebelum kita mengucapkan fathahnya wa, itu wawunya sudah di depan terlebih dahulu, seperti ini. Baru setelah itu kita buka mulut. Wa, id awa. Ini hati-hati, jangan sampai ditebalkan, ya. Jadi tidak ada huruf wawu yang dibaca tebal di Al-Quran. Semua huruf wawu harus dibaca tipis. Jadi nggak boleh kita katakan id awa. Wa dengan wa beda, ya teman-teman, ya. Suaranya aja beda terdengarnya. Wa, wa. Nah, ini beda. Wa. Ini harus maju, ya. Jangan malas majuin bibir, ya. Kalau malas majuin bibir nanti nggak akan sempurna huruf wawunya. Id awal, nggak awal. Awa, seperti itu teman-temannya. Id awal. Nah, ini masuk ke huruf lam langsung, ya. Nah, huruf yang ini huruf alif, ya. Ini bukan ya, ini huruf alif. Ini juga sama, ya. Ini huruf hamzah wasol. Ini tidak dibaca karena setelahnya ada sukun, ya. Jadi langsung masuk ke sukun.
dia ditulis tapi anggap aja nggak ada. Maksudnya jangan dibaca, nggak perlu dibaca. Iz awal, ini masuk ke huruf lam, ya. Baik, huruf lam keluar dari mana, teman-teman? Keluar dari sisi lidah tapi bagian depan, ya. Sisi lidah tapi bagian depan. Iz awal, nih nempel di sininya. Sisi lidah sampai muntahal hafah, sampai depan sini, ya. Kemudian ke pinggir sebelahnya lagi. Jadi bagian lidah yang menempel ke gusi itu agak banyak, teman-teman. Jadi bukan ujungnya saja. Id awal. Nah, posisi mulut ketika mengucapkan huruf lam, lamnya sukun, ya. Ketika huruf sukun itu harus dikembalikan ke posisi huruf asalnya, ke posisi asal hurufnya, maaf, ya. Ke posisi asal hurufnya. Huruf lam ketika kita mengucapkan itu posisi awalnya tuh begini. Ketika mengucapkan huruf lam yang fathah, la. Jadi normal dulu baru di fathah. Nah, posisi lamnya itu ada di kondisi normal, bukan dalam kondisi membuka mulut. Nah, jadi salah ketika kita mengucapkan ayat ini, membaca ayat ini, pas masuk ke huruf lam posisi mulut kita itu membuka. Ya, contohnya begini. Id awal. Nah, udah terbuka, ini salah. Ya. Karena kalau terbuka itu berarti kan lamnya fathah, ya, teman-teman, ya. Lamnya ketika fathah baru dia dibuka. Nah, ini kondisi lamnya dalam kondisi sukun. Id awal. Bukan awal. Bukan dibuka. Lain halnya ketika kita membaca fathah, la itu baru dibuka. Tapi ketika sukun itu tidak dibuka. Id awal. Seperti ini, ya. Baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mengucapkan huruf lam sukun. Yang pertama, jangan sekali-kali kita mengqalqalahkan huruf lam. Id awal fi. Id awal fi. Ini salah, ya. Oke. Yang kedua, itu tadi tidak boleh posisi mulutnya itu dalam kondisi terbuka. Id awal. Salah. Id awal. Awal bukan awal, ya. Oke, kemudian yang ketiga, tidak boleh memutus suara, ya. Id awal fi. Nah, ini terputus suaranya, mentok, nggak boleh. Dia harus ada alirannya, meskipun alirannya itu nggak terlalu panjang, ya. Jadi dia mengalir, ya, sama seperti huruf zal tadi, ini mengalir, cuma aliran yang ada di huruf lam ini lebih pendek, ya, daripada aliran yang ada pada huruf zal. Kenapa demikian? Ya, kalau kita mempelajari sifatul huruf, kita akan ketahui bahwa huruf zal ini memiliki sifat yang namanya rakhawah, dan huruf lam ini memiliki sifat yang namanya bainiyah atau tawassut. Ya, tawassut atau bainiyah, ya, ini artinya mengalirkan suara sedikit saja. Berbeda dengan rakhawah, dia full alirannya. Makanya ketika huruf zal ini dilafalkan dalam kondisi sukun, dia dibaca agak panjang alirannya. Iz awal fi. Jangan awal fi kepanjangan, ya, jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang alirnya, ya. Jadi sedikit saja. Iz awal fi. Nah, sekarang masuk ke huruf fa, ya. Lamnya sudah, ya, teman-teman, ya. Masuk ke huruf fa, ya. Huruf fa itu keluar dari ujung gigi seri bagian atas, ya. Keluar dari ujung gigi seri bagian atas di sini, ya. Ini kalau diumpamakan ujung gigi seri bagian atas, nih gigi seri atas, maka ujungnya itu yang ini, ya, bagian sininya ini ujungnya. Ditempelkan kemana? Ditempelkan ke bagian perut bibir, ya, bawah, ya, perut bibir bawah. Jadi bibir kitanya ada dua, bibir atas dan bibir bawah. Nah, di bibir bawah ini ada bagian bibir yang namanya perut bibir, atau dalam istilah ilmu tajwidnya batnus syafah, ya. Batnus syafah itu kalau kita mingkem begini itu nggak kelihatan,
Ini nggak kelihatan batnu syafah itu. Jadi yang kelihatan ketika kita mingkem biasa itu bukan batnu syafah. Batnu syafah itu terlihat kalau kita tarik sedikit ke depannya. Nah, ini batnu syafah. Ya, kalau kita mingkem bagian yang basahnya itu namanya batnu syafah. Nah, ujung gigi seri atas ini tempelkan ke batnu syafah tadi, ya, ke perut bibir bawah. Fi. Jadi bukan pi. Nah, ini banyak pembaca Al-Quran yang membaca huruf fa ini pakai huruf p, ya. P dalam bahasa Indonesia seperti kita bilang pulang misalnya, ya, pulang p, ya, bukan p, ya, tapi lebih condong ke huruf f, ya, fi, ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah, ya. Baik, kemudian dialirkan nafas dan suaranya fi. Jadi kayak ada dorongan angin keluar, teman-teman. Ini yang disebut dengan hams, ya. Ini yang disebut dengan hams. Fi. Tapi hati-hati lagi nih, ya, ketika kita ingin mengeluarkan hams pada huruf fa, ya, itu jangan sampai, ya, kita menggelembungkan pipi. Fi. Ini salah, ya. Fi bukan fi tapi fi. Oke, seperti itu ya, teman-teman, ya. Oke. Id awal fi. Begitu, ya. Lanjut ke huruf ta. Ya, huruf ta ini adalah huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan usul sanayal ulya. Ya, usul sanayal ulya itu apa? Ya, pangkal gigi seri bagian atas. Ya, pangkal gigi seri bagian atas. Ya, kalau diumpamakan gigi ini diumpamakan pohon, ya, teman-teman. Misalnya kita umpamakan seperti pohon yang dia itu ada akarnya, ya kan? Ada akarnya, kemudian ada pangkalnya sampai dia menjulang tinggi sampai ujungnya, ya, ujung pohon itu yang berarti yang paling tingginya, puncaknya. Nah, cuma kalau gigi atas ini terbalik, ya. Akarnya itu ada di atas, ujungnya itu ada di bawah. Gitu, ya. Jadi seperti pohon terbalik begitu, ya. Ini akarnya di atas, kemudian pohonnya ke bawah. Ya, itu kalau diumpamakan seperti pohon. Nah, yang dikatakan pangkal gigi itu yang mana? Ya, sama seperti pangkal pohon. Ya, pangkal pohon itu bagian yang paling dekat dengan tanah. Ya. Di bawahnya ada akar. Nah, di atas akar ada yang namanya pangkal. Nah, disitulah pangkal gigi seri atas. Ya. Jadi bagian gigi seri yang paling dekat dengan gusi. Nah, jadi ujung lidah kita tempelkan ke situ, ya. Bukan ke dindingnya, ya, teman-teman, ya. Bukan ke dinding dalam gigi seri atas, bukan dindingnya, tapi ya dikatakan dinding juga, ya, tapi lebih condong ke atas gitu, ya. Ini kalau diumpamakan ini gigi seperti ini, maka bukan ke sininya, ya, bukan ke sini, tapi dia di pangkal di sini, ya, teman-teman, ya. Ya. Jadi di pangkalnya, ya. Fit. Nah, hati-hati ketika mengucapkan huruf ta, ada satu sifat yang namanya hams, ya. Jadi dia ada semacam angin sisa, ya, sisa angin yang keluar ketika dia disukun. Itu nggak keluar anginnya ketika dia disukun banget. Awal pertama kali disukun itu nggak keluar anginnya, ya. Fit ini nggak keluar. Kapan keluar anginnya? Ketika dilepas, ya. Ketika dilepas ada sedikit sisa angin, itu langsung dilepaskan gitu aja. Fit. Nah, seperti itu. Nah, ada satu hal yang harus diperhatikan di sini, ya. Hati-hati jangan sampai dilakukan oleh kita, ya, ketika kita mengucapkan hams pada huruf ta itu. Hindari jangan sampai muncul huruf sin, ya.
itu namanya menambah huruf. Ya, tidak boleh. Contohnya bagaimana? Ya, seperti ada yang membaca begini, fitsyatu. Ya. Id awal sin ini sin. Fitsyatu ini nggak boleh. Ya. Atau yang sering kita dengar ya, tabat syada. Tabat ada S-nya. Hams itu bukan S. Ya, awas. Hams itu bukan huruf sin. Ya, kalau huruf sin berarti nambah huruf lagi sin di sini ya. Nggak boleh menambah huruf Al-Qur'an. Ya. Jadi cara mengeluarkan hamsnya itu tidak dengan memunculkan huruf sin. Fit ya, anginnya keluar dekat dari makhraj huruf ta. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung masuk ke huruf ya. Ya. Huruf ya ghairu maddiyah. Ya, huruf ya ada dua ya teman-teman ya. Ada huruf ya yang maddiyah yang fungsinya untuk memanjangkan bacaan. Ya. Nah, yang ini ghairu maddiyah. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu huruf ya yang tidak untuk memanjangkan bacaan. Nah, yang ini contohnya nih teman-teman ya. Kita mundur lagi deh ke ayat 9. Warraqimi, ini ada huruf ya. Ini namanya ya maddiyah, fungsinya untuk memanjangkan bacaan ya. Kalau ya yang ini bukan ya maddiyah tapi namanya ya ghairu maddiyah ya. Makhrajnya berbeda teman-teman. Ya maddiyah itu makhrajnya ada di al-jauf, di rongga mulut. Sedangkan ya yang ghairu maddiyah yang ini yang ada di ayat 10 ini, id awal fit ya yang ini ya, ini adalah ya ghairu maddiyah. Keluarnya dari mana? Keluarnya dari bagian tengah lidah. Ya, dari mana teman-teman? Tengah lidah. Tengah lidah diangkat, didekatkan ke langit-langit. Nah, coba ya nah ini kan kerasa, bagian tengah lidahnya naik, terangkat. Fit ya. Oke, lanjut masuk ke huruf ta ya. Ini namanya ta marbutoh ya. Namanya ta apa? Ta marbutoh ya. Ta marbutoh makhrajnya sama dengan ta yang biasa seperti ini, namanya ta mabsutoh atau ta maftuhah ya. Sama saja ya. Yang membedakan ta biasa dengan ta marbutoh itu ketika waqaf ya. Jadi kalau seandainya kita berhenti di sini, id awal fit ya berubah jadi huruf ha. Tapi ketika dia diwasal, disambung bacaannya, maka dia dihukumi sama seperti huruf ta yang ini ya. Namanya juga ta juga, cuma beda, ini namanya ta marbutoh ya. Ya, tadi udah kita bahas makhrajnya. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Masuk ke huruf berikutnya, huruf hamzah. Tadi udah kita bahas ya. Keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Masuk lagi ke huruf lam. Ya. Masuk lagi ke huruf lam. Lam tadi udah kita bahas makhrajnya dari ujung tepi lidah. Ya, dari sini ya sampai sini. Nah, itu ditempelkan ke gusi. Baik, kalau dari sisi makhraj insya Allah kita paham ya teman-teman ya, karena tadi udah dijelaskan makhrajnya. Nah, di sini saya ingin sedikit memberikan catatan tentang harokatnya. Hati-hati, di sini ada 3 harokat yang berbeda, berkumpul ya dan berdekatan. U I A ya. Fit ya tu i la. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat dhammah, ini mulutnya dimonyongkan. U. Ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat kasrah, ya, tadi gimana caranya? Rahangnya diturunkan, bibirnya ikut ya, i. Nah, kemudian lidah tengahnya naik sedikit, i. Oke? I posisinya seperti ini, i. Nah, baru tinggal dibuka, a. A inilah fathah yang tipis ya.
a, bukan o, tapi a ya. Jadi cara mengucapkan fathah yang tipis itu boleh kita mulai dari kasroh dulu. I tinggal buka a ya. Jadi bukan o. U I A, dilatih ya teman-teman ya. U I A Oke, masuk ke huruf berikutnya, huruf lam ya, yang sukun sama seperti tadi, tidak boleh dikolkolah, tidak boleh diputus ya. Ketika kita masuk ke huruf lam yang sukun, hati-hati, tidak boleh dikolkolah, tidak boleh diputus. Ilalka, ini nggak boleh. Ilalka, ini juga tidak boleh dialirkan sejenak ya. Ingat tadi lam punya sifat apa? Bainiyah atau tawassut. Sama alirannya dengan lam yang ada di sini ya. Idz awal fityatu ilalka. Jadi sebelum masuk ke huruf kaf yang ada di depannya, lamnya dialirkan dulu. Ilalka, bukan ilalka, bukan juga diputus, ilalka. Paham ya teman-teman ya? Masuk ke huruf kaf. Nah, ini huruf kaf adalah huruf yang keluar dari pangkal lidah ya. Dari mana teman-teman? Dari pangkal lidah, bertemu dengan langit-langit ya. Di pangkal lidah itu yang mana? Nih kalau saya umpamakan tangan saya seperti ini, pangkal lidah itu yang ini ya. Ini namanya ujung lidah. Yang ini paling dalam, paling belakang, ini namanya pangkal lidah. Pangkal lidahnya diangkat, ditempelkan ke langit-langit nih di atasnya ya. Dan langit-langit ini ada dua teman-teman, ada dua bagian. Pertama dari depan sini sampai ke tengah ini langit-langit yang keras karena berupa tulang ya, berupa tulang. Kalau kita terus masukkan jari kita ke belakang itu udah nggak ada lagi tulangnya, lunak ya. Jadi ada dua, ada langit-langit yang keras, ada langit-langit yang lunak. Huruf kaf ini menempelnya kemana? Ke langit-langit yang keras atau ke langit-langit yang lunak ya? Jawabannya ada di pertemuan antara langit-langit yang keras dan langit-langit yang lunak ya. Jadi pangkal lidahnya ditempelkan ke pertemuan antara ya langit-langit yang lunak berarti ke dalam sini, dan langit-langit yang keras berarti keluar sana ya. Di pertengahan itu huruf kaf ya diucapkan ya. Dari sana keluarnya ka. Hati-hati, huruf kaf memiliki sifat hams, tapi ketika dia dalam kondisi berharokat maka hamsnya tidak boleh diucapkan berlebihan ya. Tidak boleh kita katakan ilal ka, ini berlebihan ya. Jadi biasa aja teman-teman, ilal ka, bukan ilal ka ya. Baik, kenapa demikian? Karena huruf kaf ini dia memiliki sifat syiddah juga teman-teman. Jadi selain dia memiliki sifat hams, dia juga memiliki sifat syiddah. Jadi ketika ada hams berkumpul dengan syiddah pada satu huruf ya, maka ketika itu porsi hamsnya itu tidak boleh diperbanyak ya. Beda dengan huruf fa ya. Huruf fa ini contohnya nih, ini ada sifat hamsnya tapi dia tidak memiliki sifat syiddah ya, sehingga hamsnya itu lancar. Fi, fa, fi, fu. Huruf kaf nggak bisa begitu teman-teman. Kakiku ini berlebihan. Kakiku ada hamsnya tapi samar sekali ya, sangat sedikit sekali hamsnya karena di sana ada sifat syiddah ya, penghalang untuk munculnya sifat hams secara leluasa gitu ya. Baik, masuk berikutnya ke huruf H ya. Huruf H di sini dalam kondisi sukun ya teman-teman. Baik, pertama kita bahas dulu makhrajnya. Huruf H ada di mana keluarnya? Huruf H keluar dari tenggorokan bagian bawah, sama seperti huruf hamzah
Ya. Bedanya apa? Bedanya ketika huruf hamzah disukun, dia suaranya putus. Ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, atau yang ini. Rahmatan wa hayyi lana, beda dengan huruf H. Ketika dia disukun, suaranya harus ngalir. Ya. Ilal kahfi. Ilal kahfi, tidak boleh diputus. Ilal kahfi. Ini nanti samar seperti huruf hamzah. Kalau saya ganti huruf hamzah misalnya ilal kahfi dengan huruf H yang tidak dialirkan, ilal kahfi, ini mirip. Ya, bahkan sama ya. Bukan hanya mirip tapi udah berubah menjadi huruf hamzah. Ya, hati-hati. Jadi antara huruf H dan huruf hamzah ya, itu meskipun makhrajnya mereka sama tapi sifatnya yang berbeda. Ya, sifatnya yang berbeda. Huruf hamzah punya sifat syiddah. Kalau dia disukun putus suaranya. Berbeda dengan huruf H, dia punya sifat rakhawah. Jadi ketika dia disukun, dia dialirkan. Ilal kahfi. Alirannya ini tidak boleh diputus sampai masuk ke huruf berikutnya. Ya, alirannya tidak boleh apa teman-teman? Tidak boleh diputus sampai masuk ke huruf berikutnya. Saya contohkan. Ilal kahfi. Ilal kahfi. Ilal ngalir terus. Ya. Jadi setiap kita ketemu huruf H yang sukun dalam Al-Qur'an itu harus seperti itu, diperlakukan demikian. Ya, contoh di surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau kita dengar banyak masyarakat yang membacanya diapakan? Dikolkolahkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Ya. Huruf H bukan huruf qalqalah. Ya. Jadi dia dialirkan ketika dalam kondisi sukun. Ihdina ilal kahfi. Ya. Keluar dari tenggorokan bagian bawah, bukan dari dada. Ya, awas. Dulu saya waktu kecil diajarkan huruf H itu keluarnya di sini dari dada. Ilal kahfi. Ya. Jadi gimana ya? Salah ya, pokoknya nggak ada di buku-buku tajwid manapun atau ketika kita talaki dengan guru ya, itu nggak pernah diajarkan huruf H yang dibaca dari dada sini ya. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama dan kita bertalaki dengan guru yang mutqin bacaannya, itu nggak pernah memang diajarkan seperti itu ya. Jadi itu termasuk kesalahan ya dalam membaca huruf H ya. Dia dikeluarkan dari mana? Tenggorokan bagian bawah, dari pita suara teman-teman. Jadi kalau misalnya saya katakan tenggorokan bagian bawah, berarti maksudnya apa? Pita suara. Ya. Ilal kahfi, ngalir. Ya. Fi. Oke, masuk ke huruf Fa yang di kasroh sama. Ya. Seperti yang ini teman-teman tadi udah kita bahas. Ya. Masuk lagi ke huruf Fa. Ya. Fifa. Ini hati-hati. Biasanya banyak diantara teman-teman ya para pembaca Al-Quran ya sering saya jumpai ya, terutama di halaqah offline ya. Saya ada halaqah offline juga mengajar tahsin. Sering kali saya temui ketika ada teks Al-Quran yang dispasi seperti ini. Ini kan huruf Fa yang pertama tidak disambung penulisannya dengan huruf Fa yang kedua, karena memang lain kata. Al-Kahfi dengan faqalu ini memang lain kata. Ya, kalau lain kata dijeda dengan spasi, sama kayak bahasa Indonesia. Ya. Kalau saya katakan saya mau pergi, saya spasi ya kan, mau spasi pergi dan seterusnya. Jadi tiap satu kata ada spasinya, sama dalam bahasa Arab ya. Tiap kata ya selama dia bukan terdiri dari satu huruf dia dipisah dengan spasi. Nah, biasanya munculnya spasi ini ya kadang malah dijadikan kesempatan untuk memanjangkan bacaan oleh sebagian orang. Ya, ini sering kita jumpai. Ya, seperti ini. Jadi V-nya ini malah dipanjangkan hanya gara-gara ada spasi di sini. Ya. Ilal kahfi faqalu, atau ini. Ya, tu dengan
ila, tunya kadang-kadang dipanjang. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu. Ya, awas, hati-hati teman-teman ya. Jadi spasi itu tidak sama sekali menjadikan bacaan itu menjadi panjang. Ya, biasakan ketika kita ada spasi dan tidak ada tanda mat di sana, tidak ada sebab yang menyebabkan dia jadi panjang, jangan sekali-kali kita panjangkan, ya. Karena kalau kita panjangkan, kita menambah huruf ya di sini. Ilal kahfi, ada huruf ya mati, ya. Sama ketika kita baca al fityatu, muncul huruf waw nanti di sini, ya. Ini seringkali kita temui seperti ini. Setiap ada spasi biasanya tuh ada mat di sana, ya. Jangan dipanjang-panjangkan, hati-hati. Jadi langsung masuk teman-teman dari fi yang pertama ke fa yang kedua. Fifa, fifa, ilal kahfi faqa, ilal kahfi faqalu, fifaqa, fifaqa, langsung. Jadi spasi itu hanya ada pada tulisan, tidak pada pelafalan. Pelafalan tidak ada spasinya, ya. Di pelafalan nyambung semua, ya, tidak ada spasi. Beda dengan di penulisan. Penulisan itu di spasi kalau dia memang lain kata selama bukan terdiri dari satu huruf, ya. Itu nanti ada pembahasannya tersendiri dalam ilmu bahasa Arab, ya teman-teman, ya. Kapan kata ini harus disambung dengan kata yang lainnya dan kapan harus dipisah, ya. Baik, kita lanjutkan. Fi, fa, masuk ke huruf berikutnya, huruf qaf. Ya. Huruf qaf ini adalah salah satu huruf isti'la, ya, huruf yang harus dibaca tebal, ya. Huruf yang harus dibaca apa teman-teman? Dibaca tebal, ya. Ketika kita membaca huruf yang tebal atau mufakham, ya, mufakham itu artinya huruf yang dibaca tebal, ya. Maka aktivitas yang harus dilakukan adalah mengangkat lidah bagian belakang ke atas, ya. Lidah bagian belakangnya diangkat ke atas. Jadi kalau seandainya ini lidah, ya, ketika kita mengucapkan fathahnya faqo, faqo, ngangkat lidah bagian belakang, bukan dengan cara memajukan bibir. Ya, ini termasuk kesalahan yang jamak yang sudah banyak terjadi di masyarakat, ya. Di banyak orang tuh yang membaca huruf qaf itu dengan cara memonyongkan bibirnya, faqolu. Salah, ya teman-teman, ya. Kapan bibir ini dimajukan? Ya. Kapan bibir ini dimajukan? Ada dua kondisi bibir dimajukan. Pertama, yaitu ketika kita mengucapkan huruf wawu. Ya, huruf wawu dalam kondisi apapun, mau dia fathah, mau dia kasrah, mau dia dhammah, mau dia sukun, monyongkan. Ya, contoh yang ini. Ya, ini ada wawu di sini, ya teman-teman, ya. Id awal fit, ya, tuh meskipun sejenak dia maju. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika huruf tersebut dalam kondisi berharakat dhammah. Ya, contohnya ini. Ya, huruf apapun yang berharakat dhammah, majukan bibirnya. Id awal fityatu. Dhammah, ya, maju. Sementara qaf ini bukan dalam kondisi dhammah. Dia dalam kondisi fathah, ya. Ketika dalam kondisi fathah, maka kaidahnya adalah membuka mulut, bukan memajukan bibir. Ya, perhatikan. Bukan faqolu, tapi faqolu, bukan faqo tapi faqo, bukan ko, ya. Kok bisa suaranya seperti vokal o padahal mulutnya terbuka, ya. Rahasianya ada di bagian belakang lidah yang terangkat, ya. Kalau nggak saya angkat begini suaranya teman-teman, ka. Kalau saya angkat lidah belakang saya ko, ka. Lihat, ada perubahan pada bibir nggak? Ko, ka. Bukan ko, ka. Ya.
Jadi tidak ada kaitan sama sekali huruf qaf dengan kedua bibir. Ya, tidak ada kaitannya sama sekali. Di ketika kita membaca qaf yang fathah, faqo, ya, nggak boleh dimajukan bibirnya kecuali qafnya dhammah, ya. Faqu. Nah, ini baru. Nah, itu yang dibaca monyong itu bukan qafnya, dhammahnya. Ya, dhammahnya yang maju. Ya, kalau qafnya enggak, qafnya ada di sini. Qafnya ada di mana? Di pangkal lidah. Ya, tadi kita sebutkan makhrajnya ya, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak, ya, dekat dengan huruf kaf. Kalau kaf ini kan tadi pangkal lidah ketemu dengan langit-langit yang keras dan lunak, pertemuan di tengah-tengahnya, ya. Kalau huruf qaf, ya, ini keluar dari pangkal lidah yang lunak, ya. Dari pangkal lidah, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak, itu maksudnya. Ya, paham ya teman-teman ya? Ini dilatih. Jangan kita katakan faqo tapi faqo. Nanti lihat di cermin ya teman-teman ya. Kalau punya cermin ya di rumah bisa dilihat, ya, dicek mulutnya apakah bibirnya maju, faqo. Kalau masih maju berarti salah, ya. Jadi faqo, ya, tebal. Ya, bukan vokal O tapi tebal, fathah yang ditebalkan, gitu. Ya, caranya tadi dengan mengangkat lidah bagian belakang. Lanjut ke huruf lam. Lamnya yang berharokat dhammah, ya. Tadi ingat ya, kalau ada huruf yang berharokat dhammah maka harus dibaca maju bibirnya, lu. Nah, ini dhammah bertemu dengan wawu mati, ya. Dhammah bertemu dengan wawu mati, berarti ini hukumnya adalah mad asli atau mad tabi'i, ya, dibaca 2 harokat, ya, dibaca panjang. Panjangnya berapa? 2 harokat, sama dengan panjangnya ko, ya. Faqalura, ko 2, lu 2, ro 1, ya. Jangan timpang, ya. Yang sini 2, yang sini lebih, nggak sama. Nah, ini nggak adil namanya, ya. Ko dibaca 2, lu dibaca 2 juga. Faqalura, ya. Kadang ada yang keasikan dengan nada, ya, nada bacaan, sehingga bacaan yang harus dibaca panjang 2 harokat malah dibaca bablas lebih dari 2 harokat, ya. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا. Nah, ini lu mungkin karena keasikan memainkan nadanya jadinya dia dipanjangkan, ya, bablas, panjangnya lebih dari 2 harokat. Ini termasuk kesalahan ya teman-teman, ya. Dihindari yang seperti ini. Jadi memang kalau untuk pemula, untuk pembelajar pemula, ya, kami nggak menyarankan untuk menggunakan nada yang meliak-liuk dulu. Ntar itu belakangan kalau sudah lancar, nah itu nanti bolehlah kita menggunakan nada yang irama yang bagus, yang tidak menabrak kaidah tajwid, ya. Bahkan Nabi menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran itu dengan alunan yang merdu, ya. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, ya. Bukan dari golongan kami orang yang tidak melakukan bacaan Al-Quran. Masalahnya kalau kita melakukan seringnya itu menabrak kaidah tajwid, ya. Nah, ini dihindari. Lebih baik kita memperhatikan kaidah tajwidnya, ya, dan benar bacaannya, ya, daripada kita terlalu sibuk melakukan kemudian sampai menabrak hukum-hukum tajwidnya. Nah, kalau misalnya kita membaca sesuai dengan kaidah tajwid, teman-teman, meskipun suara kita fals misalnya, itu insya Allah terdengar tetap merdu, ya. Beda dengan yang suaranya merdu tapi kaidah tajwidnya amburadul, nah, itu rasanya nggak enak gitu, ya. Meskipun suara dia merdu, ya, suara dia merdu, dia bisa nyanyi misalnya, enak suaranya, tapi ketika dia ngaji, ya, dia tabrak semua kaidah-kaidah tajwid, ini rasanya nggak enak didengar, ya.
Kita harus tahu mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Untuk pemula ya prioritaskan kaidah ilmu tajwidnya dulu. Kalau ilmu tajwidnya ini sudah matang, sudah bagus, nah kita mau menggunakan nada ya itu tidak masalah ya. Dengan catatan jangan sampai menabrak kaidah-kaidah tajwid. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke huruf yang berikutnya, huruf alif ya. Huruf alif di sini ini hanya ditulis saja tapi tidak dibaca. Ya, tidak dibaca karena ada sifar di atas ini. Ya, mungkin sebagian di antara kita ada yang bertanya-tanya, ngapain sih ditulis alifnya kalau tidak dibaca? Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu. Faqalu, kalau tidak dibaca, tidak ditulis alifnya, ya, ini dibaca 2 harokat. Faqalu 2 harokat. Kalau ditulis alifnya tetap dibaca 2 harokat. Lantas fungsi alif di sini apa? Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu. Ya, ngapain ada alif di situ kalau memang tidak dibaca? Ya, ya, alif di situ ya berfungsi untuk menunjukkan bahwa huruf wawu yang ada di sini adalah wawu jamak. Ya, ini kaitannya dengan kaidah bahasa Arab, teman-teman. Ya, jadi kalau ada kata berjumlah banyak, ya itu ada wawu, kemudian wawunya diiringi alif, biasanya seperti ini. Ya, hanya kalau kita lihat terjemahan dari ayat ini, faqalu, maka mereka berkata. Ya, qala satu orang, dia berkata. Qalu, mereka berkata. Nah, dari mana diketahui ini banyak? Ya, mereka, karena ada alifnya di sini, alif yang menemani huruf wawu. Ya, begitu teman-teman ya. Ini jadi ada kaitannya dengan makna ya dalam kaidah bahasa Arab. Jadi bukan seperti anggapan sebagian kita, ini ngapain sih ada alif di sini, dibaca juga enggak, ada alif atau enggak ada alif tetap dibaca 2 harokat. Memang dari sisi bacaan tidak ngaruh, tapi dari sisi makna, dari sisi kaidah bahasa Arab dia nanti akan bermasalah. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Masuk ke huruf berikutnya yaitu huruf ro. Huruf ro. Ro. Ro ya. Huruf ro keluar dari ujung lidah. Ya. Bertemu dengan gusi atas. Ya. Tapi dengan menggunakan sedikit punggungnya, punggung lidah. Jadi kalau dikatakan ujung lidah itu kan ini teman-teman ya, ini ujung lidah nih, depan nih tempatnya huruf nun. Jadi kalau kita mengucapkan huruf nun, an ini huruf nun, an. Huruf ro tempatnya sama dengan huruf nun. Ya, bedanya huruf ro itu agak sedikit masuk ke dalam ya. Bagian punggung lidahnya ini digunakan ya, jadi bagian lidah yang menempel itu lebih banyak daripada huruf nun. An, kalau huruf ro ar ya, bagian yang menempel itu cukup banyak ya. Ar an ar seperti itu ya. Bukan R dalam bahasa Indonesia, ro, bukan begitu. Faqalu robbana, enggak ya. Tidak boleh terlalu banyak getarannya ya. Ro begitu. Tidak boleh dicadel juga teman-teman. Robbana salah. Robbana juga salah ya. Robbana begitu huruf ra ya. Dia jadi keluarnya dari ujung lidah agak sedikit ke dalam ya, tempatnya dekat dengan makhraj huruf nun. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah, beliau mengatakan pernah berkata dalam bait syairnya
ya, ketika menjelaskan tentang huruf ro, ya. Kata beliau warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Huruf ro itu dekat dengannya. Nya di sini maksudnya huruf nun. Karena sebelumnya beliau sedang membicarakan huruf nun. Ya, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warra, gitu kan. Setelah huruf nun baru beliau mengucapkan huruf ra. Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Ra itu dekat dengan huruf nun, li dhahrin adkhalu, ya. Dia menggunakan bagian punggung lidahnya sedikit agak masuk ke dalam. Ro, na, ro, awas, bukan monyong, ro, awas, ya. Tidak ada huruf fathah yang dimonyongkan, ya, kecuali waw. Wa itu pun wawunya yang monyong, fathahnya nggak boleh, fathahnya tetap tipis. Wa, bukan wo. Wa, ro, enggak ro, bukan ro, ya, bukan tipis, tapi dia dibaca tebal, ya. Huruf ro dibaca tebal di sini. Kenapa dibaca tebal? Ya, karena dia berharokat fathah. Ya, setiap kita menemukan huruf ro yang berharokat fathah, maka dia dibaca tebal, ya. Masuk ke huruf ba, ya. Huruf ba-nya dalam kondisi bertasydid, ya. Baik. Huruf ba ini adalah huruf yang harus dibaca tipis, ya, tidak boleh dibaca tebal, ya, harus dibaca tipis, ya. Nah, hati-hati di sini teman-teman, ya. Sebelumnya kan ada huruf yang dibaca tebal, ro ini kan tebal, ya. Kemudian huruf ba dibaca tebal apa tipis? Tipis, ya. Nah, ini jangan sampai tebalnya huruf ro itu mempengaruhi ketipisan huruf ba, ya. Banyak yang membaca dalam kondisi seperti ini, huruf ba-nya ikut terbawa tebal dari huruf ro, ya. Contohnya begini, faqalu rabbana, rob, memang ro-nya dapat tebal, tapi ba-nya kenapa ikut-ikutan tebal? Ini salah, ya. Ro tebal, ba tipis. Bagaimana cara melafalkannya? Perhatikan teman-teman, ya. Ya, cara melafalkannya seperti ini, faqalu rob, bukan rob, robba, tipis, robba, bukan robba. Ini berlaku juga pada ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil, bukan robbil, ya, karena huruf ba tidak ada yang tebal dalam Al-Quran. Setiap kita ketemu huruf ba harus dibaca tipis, bukan bo tapi ba. Robba, bukan robbono. Ini tebal semua nanti. Robbana, paham ya teman-teman, ya? Ya, huruf nun mudah insya Allah seperti huruf N dalam bahasa Indonesia. Robbana, na. Ya, tempatnya tadi udah kita jelaskan, ujung lidah bertemu dengan gusi. Nah, di sini dipanjangkan, ya. Dipanjangkan berapa harokat teman-teman? Ya. Di sini panjangnya antara 4 atau 5 harokat, ya. Ini namanya mad jaiz munfasil, ya, mad jaiz munfasil, dibaca panjangnya antara 4 atau 5 harokat kalau kita mengikuti jalur syatibiyah, ya. Ya, kalau thayyibatun nashr itu lain lagi, ada kaidahnya tersendiri, ya. Kita ambil yang mudah aja, ya, baca 4 atau 5. Tapi ingat ya teman-teman, ketika kita memilih 4 harus baca 4 terus, ya. Misal kita ketemu di sini nih ada panjang lagi, ini harus panjangnya panjangnya itu harus sama dengan yang ini. Rabbana, kalau misal di sini kita baca 4, maka di sini juga kita baca 4. Ya, ala sama panjangnya 4. Kalau kita baca 5, maka di sini juga dibaca. Paham ya teman-teman, ya? Dibaca 4
harokat atau 5 harokat ya. Di sini saya akan baca 5 harokat ya teman-teman ya. Ya, coba perhatikan, disimak panjangnya seperti ini. Faqalu rabbana atina. Segitu panjang 5 harokat kira-kira. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, masuk ke huruf hamzah. Tadi sudah huruf hamzah ya. Ya, keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Hamzahnya di fathah ya. Dan di sini ada alif ya. Ini dibaca panjang 2 harokat ya teman-teman ya. Rabbana atina. Nah, hati-hati ya. Ketika kita mengucapkan huruf hamzah itu harus benar-benar ditahqiq keluar dari sini. Pastikan keluar dari tenggorokan bagian bawah. Karena ada yang meremehkan ya. Dalam kondisi seperti ini sering nih banyak orang yang meremehkan ya pelafalan huruf hamzah sehingga tidak keluar dari makhrajnya. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Coba disimak. Saya akan bacakan bacaan yang sering kali dibaca oleh sebagian masyarakat. Ini bacaan yang salah. Ya. Faqalu rabbana atina. Rabbana atina. Kayak nggak ada hamzahnya. Ya. Ini harus ada hamzahnya keluar dari sini. Rabbana atina. Keluar ditahqiq, dipastikan betul-betul keluar dari tenggorokan bagian bawah atau dari pita suara ya. Dan hati-hati ya ketika kita mencoba mentahqiq huruf hamzah, memastikan keluarnya dari sini. Terkadang ada juga yang masih jatuh ke dalam kesalahan ya, yaitu dengan menjeda sedikit ya, suaranya dijeda sedikit tanpa menarik nafas atau diistilahkan dengan saktah. Ini juga tidak boleh ya. Contohnya seperti apa? Contohnya begini. Dia pengen mentahqiq huruf hamzah biar keluar dari tenggorokan bagian bawah tapi disaktah. Ya, contohnya begini. Rabbana atina. Memang keluar huruf hamzah dari sini, tapi antara na dengan a ini ada jeda sedikit. Rabbana atina. Ini juga kurang tepat. Tidak ada saktah di sini, teman-teman. Dia langsung saja. Rabbana atina. Jadi pertengahan ya, pertengahan, tidak boleh terlalu longgar. Rabbana tina sampai tidak mentahqiq makhraj huruf hamzahnya. Tidak boleh terlalu berlebihan kita ingin mentahqiq hamzah tapi malah memunculkan saktah ya. Oke, lanjut ya. Atina, tina, ti huruf ta sama kayak tadi ya, sudah kita bahas ya teman-teman, nanti tinggal diulang-ulang aja ya. Ini sebenarnya kalau belajar tahsin ini sebenarnya mengulang-ulang aja ya. Huruf nun yang ada di sini ya sama dengan huruf nun yang ada yang sudah dibahas sebelumnya, seperti itu ya. Huruf nun ini panjangnya 2 harokat. Masuk huruf mim, keluar dari 2 bibir ya. Mi harus diturunkan ya teman-teman. Mi. Oke, masuk ke huruf lam. Nah, di sini huruf nunnya tidak dibaca teman-teman, karena huruf nun apabila masuk ke huruf lam maka ini terjadi sebuah hukum yang disebut dengan idgham bila gunnah ya. Jadi langsung masuk ke huruf lam tanpa membaca huruf nunnya. Milla, murni huruf lam, tidak ada menyertakan sedikit pun huruf nunnya ya. Hatta gunnah di huruf nun itu nggak boleh terbawa masuk ke huruf lam, tapi kadang-kadang ada yang masuk ke bawah. Miladu, masuk huruf masuk gunnahnya ke huruf lam ya, nggak boleh. Mil ya, bukan mil ya, tidak boleh ada gunnahnya. Namanya juga idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke huruf kedua bila gunnah, tanpa digunnahkan ya. Oke, masuk ke huruf dal. Nah, huruf dal keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi sari atas, sama seperti huruf ta ya. Huruf dal sama seperti huruf ta. Di mana mengucapkan huruf ta? Di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi sari atas. Ta. Da juga di situ. Da. Kadang ada sebagian orang yang membaca itu sampai medok banget. Da di du. Ini nggak boleh. Ada hamesnya lagi. Da di du. Nggak boleh ada hamesnya. Da di du.
Dadidu, dilatih teman-teman ya. Ya, karena nggak sedikit yang membaca seperti itu. Dadidu ini nggak tepat ya, kurang tepat. Ini bukan orang Arab ini ya. Dadidu itu bukan orang Arab ya. Dadidu. Nah, dalnya dal Arab ya. Bukan dal Indonesia, bukan ya. Dalnya dal Arab ya, bukan dal suku tertentu, enggak ya. Dadidu, bukan dadidu. Oke, masuk ke huruf nun yang mati dan setelahnya ada huruf kaf. Nah, ini yang disebut dengan ikhfa teman-teman ya. Ini dihukumi bacaan apa? Ikhfa. Ikhfa artinya samar. Jadi tidak boleh dibaca jelas miladunka, nggak boleh. Nunnya ini jelas banget dunka, tapi harus disamarkan. Dungka, seperti kita mengucapkan huruf ang dalam bahasa Indonesia. Ya. Gimana kita mengucapkan nangka? Nangka begitu, miladunka, miladunka ang. Ya. Persis sama seperti ang dalam bahasa Indonesia, ya. Dan ikhfa ini cara membacanya berbeda-beda ya teman-teman ya, antara ikhfa yang satu dengan ikhfa yang lain tergantung huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya huruf kaf seperti ini, nah itu nggak ada beda dengan ang dalam bahasa Indonesia ya. Di miladungka sama seperti saya katakan saya mau pulang, ang sama miladungka, dan ini harus dibaca tipis ya, harus dibaca tipis. Kemudian hati-hati di sini ada irja' syafatain ya, ada memundurkan, proses memundurkan dua bibir. Miladunka, enggak di depan terus, miladunka, tapi dimundurkan bibirnya teman-teman. Miladung, du-nya maju, pas itu harus ada di posisi normal. Miladunka, begitu ya. Langsung masuk ke sini, huruf ro tadi udah kita bahas huruf ro. Nah, ini robbana, ro tebal ya. Setiap ro di fathah maka dia dibaca tebal. Masuk ke huruf ha. Nah, ini hati-hati, ada tebal ketemu huruf tipis kayak tadi. Robbana, banyak harus dibaca tipis. Sama di sini juga huruf ha-nya harus dibaca tipis. Rohma, bukan roh. Ini hanya tebal ya, nggak boleh. Ro tebal, ha tipis. Roh tebal ke atas, ha tipis ke bawah. Roh ya, latih ya teman-teman ya, dilatih ya. Roh, awas jangan mengucapkan ro-nya pakai monyong. Ro, ini salah. Roh. Tarik sedikit biar lebih jelas tipisnya ya. Huruf H ketika dia dalam kondisi sukun dia harus dibaca tipis ya. Ini yang pertama. Yang kedua ya, dia harus dialirkan ya. Tidak boleh putus alirannya sampai masuk ke huruf mim ya. Jadi kalau saya mau katakan rohma misalnya, rohma, h-nya ini harus dialirkan terus kayak gini teman-teman. Rohma, nggak boleh diputus di tengah jalan. Rohma, ini putus nih. Makhrajnya ada bener, tapi dia memutus suaranya ya. Kenapa nggak boleh putus? Ya, kenapa nggak boleh putus? Karena huruf H memiliki sifat rakhawah ya. Tidak boleh diputus alirannya sampai masuk ke huruf mim ya. Rohma, sama seperti kita mengucapkan basmalah ya. Ini banyak yang salah mengucapkan basmalah nih ya. Masih banyak yang salah, terutama kesalahannya itu ada di sini ya, di huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti, H-nya harusnya ngalir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, harus bersih suaranya teman-teman. Ketika mengucapkan huruf H ngalir, alirannya harus bersih ya. Tidak boleh roh ada kayak apa nih, nggak bersih lah pokoknya, ada ngoroknya sedikit, itu nggak boleh, harus bersih.
bukan rohmah. Rohmah salah. Itu huruf kha nanti jadinya. Rohmah. Ya, dilatih ya teman-teman ya. Oke, masuk ke huruf mim, mudah ya insyaallah. Huruf mim tadi udah kita bahas juga. Ya. Huruf mim, di sini ada huruf mim ya, udah kita bahas, keluar dari dua bibir. Ma tipis, nggak boleh mo, nggak boleh ditebal. Rohma bukan rohmoto ya, tapi rohmata. Yang tebal di sini huruf ro saja. Hamimta ini tipis ya. Baik, masuk ke huruf ta marbutah yang fathatain bertemu dengan waw. Nah, ini ada sebuah hukum yang namanya idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah itu suara gunnahnya dibagi dua dengan huruf wawu. Jadi nggak boleh wawu 100% seperti ini misalnya. Rahmatau, tidak ada gunnah sama sekali. Ini salah. Ya. Atau gunnahnya 100%. Nggak ada wawunya. Rahmatau. Ini juga nggak boleh. Ya. Jadi dibagi dua ya teman-teman ya. Setengah suara gunnah, setengahnya lagi huruf wow. Jadi posisinya ini udah maju bibirnya. Rahmatau, bibir udah maju. Rahmatau wa. Nah, tinggal buka aja. Rahmatau wa. Ya. Jadi gunnahnya bercampur dengan huruf waw. Ya, masuk huruf waha. Waha ini dua huruf ini udah kita bahas tadi. Masuk ke huruf ya. Nah, di sini ada ya tasydid. Ya, ketika kita menemukan huruf ya tasydid dalam Al-Qur'an, maka hati-hati. Di sini harus kita pastikan tasydidnya. Suara tasydidnya harus benar-benar terdengar jelas. Wahai, bukan wahai, tapi wahai, agak hentak sedikit. Ini yang disebut dengan nabr, ya. Apa namanya? Nabr. Ketika kita menemukan ya tasydid, apakah semua ya tasydid, apakah semua huruf bertasydid ada nabernya? Jawabnya enggak. Ya, huruf ba ini enggak usah perlu dipakai nabr. Robbana enggak perlu. Robbana biasa aja. Nah, tapi huruf ya ini harus dikasih nabr. Wahai, bukan wahai. Nanti kalau ada kesempatan insya Allah kita akan bahas tentang nabr ini ya. Kapan saja kita membaca nabr, kapan tidak. Nah, di Robbana nggak perlu nabr, miladun ini nggak perlu nabr, di sini harus pakai nabr. Wahai. Nah, ini hamzah sukun juga harus ditahqiq. Hayyi, harus benar-benar mentok di sini di tenggorokan bawah. Wahai lana min a. Nah, hati-hati di sini. Ini nggak usah kita bahas. Lam nun udah tadi ya teman-teman ya. Min a. Nah, di sini ada nun mati ketemu dengan hamzah. Ya, nun mati ketemu dengan hamzah. Ini ada beberapa hal yang harus dihindari ya teman-teman ya. Ketika kita mengucapkan huruf nun mati ketemu hamzah. Yang pertama, dikolkolahkan tuh nggak boleh. Mina a. Yang kedua, diputus suaranya min a. Ya. Ya harus diapakan? Dialirkan sedikit. Min amri. Nun dan mim alirannya sama. Ya, alirannya sama. Coba kita baca di sini ya. Wahai, di nabr. Wahai lana min amri. Min amri, bukan dikolkolah. Min amri, bukan diputus-putus juga. Min amri, tapi dialirkan sedikit. Min amri, nggak boleh terlalu panjang juga. Min amri, ya banyak ya larangannya ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh ya. Begitulah Al-Quran, ada kaidahnya. Jadi huruf nun ini harus dialirkan. Nah, alirannya itu setengah saja, nggak terlalu panjang. Kenapa? Karena huruf nun dan mim adalah huruf bainiyah, sama seperti huruf lam tadi. Ya, ingat huruf bainiyah itu apa aja? Ya, dicatat ya teman-teman ya. Lam, nun, ain, mim, ro. Ada 5. Ya. Saya ulang. Lam, nun, ain, mim, ro. Kalau kita temui salah satu huruf ini sukun, maka alirkan dikit aja. Lam, al,
ngalir dikit, jangan al putus atau panjang banget nah, tapi dikit aja. Nun juga an, kemudian ain ngalir ya. Kemudian mim huruf ro jangan putus ar atau getar banyak banget ini juga salah ya. 5 huruf, coba diulang lagi teman-teman, apa aja? Lam, nun, ain, mim, ro ya. Catat, jadikan kaidah, kalau ketemu 5 huruf ini, salah satu dari huruf 5 ini sukun, maka alirkan sedikit min ri. Oke, huruf ro sekarang masuk ke huruf ro. Huruf ro yang ada di sini dengan huruf ro yang ada di sana sama atau beda? Kalau dari makhrajnya sama, ro, ri ya. Bedanya di mana? Bedanya di tebal tipis. Ro dibaca tebal, ri dibaca tipis. Jadi jangan dibaca min amrina, nggak boleh ya, harus dibaca tipis. Min amrina, rina, ri, bukan ri ya. Nah, dibaca tipis juga, jangan no. Min amrina ro. Nah, ini ada huruf tebal lagi ya, rosyada. Nah, ini hati-hati teman-teman mengucapkan huruf shin. Dari tadi kita nggak ketemu dengan huruf shin ya, ini ketemu huruf shin sekarang. Huruf shin ini huruf tipis ya. Ketika kita mengucapkan huruf shin, jangan memajukan bibir. Rosyada, salah ya. Rosya, ro tebal, ro sya tipis, sya bukan sya. Rosyada, rosyada ya. Rosyada, dan panjangnya dua harokat ya. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Masya Allah, ini sudah 1,5 jam lebih ya, nggak terasa. Oke, nggak apa-apa, kita baca dari awal ya teman-teman ya. Oke, silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu. Kahfi, hanya ngalir, ingat ya, hanya ngalir. Ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladun, mundur, dung min ladunka alirkan, min ladunka rahmatan rahmatan, majuin bibirnya, kemudian tambahkan dengung sedikit, rahmatan kasih nabar, wahayyi lana min amrina rasyada. Rasya bukan rosya, rasyada. Oke, sekali lagi. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Kalau mau berarti di sini, kalau nggak kuat ya. Kemudian ulangnya dari faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, oke. Baik ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas ayat 10 dari surat Al-Kahfi ya. Barangkali ada yang mau bertanya di antara teman-teman, silahkan ditanyakan aja di kolom komentar ya. Insyaallah kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab ya. Adapun pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ya, saya nggak memaksakan diri untuk menjawabnya. Saya akan jadikan PR insyaallah ya. Dan buat teman-teman yang mendapati kesalahan dari bacaan saya, selalu saya ya, di akhir halakoh ini selalu saya peringatkan
berikan sedikit catatan ya. Kalau teman-teman dapatkan kesalahan dari bacaan saya, mohon kiranya untuk memberitahu saya ya. Silahkan dikoreksi saja, ditujukan di menit keberapa saya salah, insya Allah nanti akan saya perbaiki ya. Jadi intinya di sini kita sama-sama belajar teman-teman ya, bukan sok mau ngajarin saya lebih hebat dari teman, enggak ya. Kita sama-sama belajar di sini ya, apalagi malam Jumat ya teman-teman ya, dimana kita dianjurkan membaca surat Al-Kahf ya. Selain kita belajar Al-Quran juga, insya Allah kita akan mendapatkan pahala ya mengamalkan sunnah membaca surat Al-Kahf di malam Jumat atau di hari Jumat ya. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.